Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan membawakan materi dengan tema kolaborasi dalam sistem komputer dengan manfaat membagikan ilmu kepada kalian. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Citra, absen 7. Saya Nadia, absen 21. Nama saya Sania, absen 31. Aku Usi Sulistiawati, absen 32. Kolaborasi dalam sistem komputer dari semua orang di atas terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki karena adanya sistem syaraf. Indera penglihat, peraba, perasa akan memberikan signal kepada sistem syaraf untuk membangun manusia bereaksi, bergerak, dan melakukan tindakan. Inilah yang menjadi dasar manusia menciptakan robot-robot yang bertindak dan berperilaku sesuai program yang disimpan dalam robot tersebut. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Perekam gambar, suara, dan signal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Inilah dasar dari sistem LOT, Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat-perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkannya ke komputer. Dalam sebuah komputer, komponen-komponen saling berhubungan. Demikian juga antara satu komputer dan komputer lainnya akan berhubungan melalui jaringan, mulai dari jaringan lokal sampai jaringan global internet. Berikut penjelasan ringkas kolaborasi tersebut. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolahan lembar kerja. Contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laptop di dalamnya perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolahan data. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya, mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Saat kita mengambil foto menggunakan webcam yang ada pada komputer dan kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer. Apakah interaksi antar perangkat keras? Pada kasus ini, webcam akan mengirimkan gambar ke komputer, dan gambar yang akan dicetak ke printer dibuka oleh aplikasi lain. Interaksi webcam dan memori komputer dilakukan melalui sistem operasi yang dijalankan pada komputer. Interaksi antar perangkat keras ini membutuhkan perangkat lunak sebagai perantara. Interaksi antar muka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit, karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna memasang sebuah program yang disebut driver agar komputer dapat untuk mengenali printer. Driver pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Driver menggunakan kode biner untuk memerintah hardware, melakukan perintah yang diberikan oleh sistem operasi dan mengambil data yang dikirimkan oleh hardware. Begitu juga selanjutnya, sistem operasi memberikan data ke printer agar printer bekerja mencetak dokumen. Program yang akan dipasang ialah termasuk software dan printer yang dihubungkan dengan komputer atau laptop sebagai hardware. Dapat disimpulkan telah terjadi hubungan yang memerlukan antarmuka antara software, komputer, atau laptop dan pengguna. Contoh lainnya ialah ketika akan bermain musik, kita dapat menggunakan alat tambahan menyerupai flash disk yang dapat ditancapkan ke komputer. Kemudian dengan sebuah kabel dapat disambungkan ke pisang, botol, jeruk, aluminium, dan sebagainya. Untuk memainkannya dapat membuka situs web atau aplikasi tertentu, lalu menyentuh barang yang disambungkan dengan kabel, dan musik pun dapat dimainkan
ketika akan bermain aplikasi permainan menggunakan ponsel pasti membutuhkan software aplikasi permainan tersebut sehingga terjadi interaksi antarmuka antara ponsel sebagai hardware dan software aplikasi permainan. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan kami sudah jelas? Jika belum, kalian bisa pelajarinya sendiri dari media yang lain. Cukup di sini saja video penjelasan kami tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan interaksi. Apa pona? Omah iki tok nomere omah ora. Iki kok miring sih. Oh, yang kotaan. Contoh lainnya ialah ketika akan bermain musik, kita dapat menggunakan. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasannya kami sudah jelas? Jika belum, kalian bisa mempelajari. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan kami sudah jelas? Jika belum, kalian Apaan tuh? pada lagi. Saya Nadia absen 21. Nah, ini. Ya aku biasanya suci. Kalian iblis pakai hitam-hitam. Nah, Iya. Assalamualaikum. nah. Guys.